Ini adalah sebuah cerita singkat yang gambarin perjalanan karirku sampai sekarang yang juga sesuai dengan passion. Yang mungkin nggak semua orang ya punya kesempatan itu ya. Jadi inti dari cerita ini itu adalah modal nekat lah. Kenalin, nama aku Aryo Adi. Aku pemilik channel Atmos ini. Aku punya profesi sebagai tukang kayu dan kontraktor interior. Aku dulu pernah kuliah di jurusan teknik sipil, sempat jalan 4 semester, lalu drop out Pak, karena di tengah-tengah masa perkuliahan itu muncul pemikiran kayaknya jurusan ini nggak sesuai sama passionku. Waktu itu bisa dibilang titik terendah ya, karena selain malu sama orang tua, malu sama keluarga, malu sama teman-teman seangkatan juga, sampai pada suatu ketika kira-kira setahun setelah drop out, aku mutusin buat daftar kuliah lagi. Tapi kali ini aku pilih jurusan yang benar-benar aku pingin dari dulu, ya desain interior tadi. Setelah aku ikut tes, akhirnya sampai alhamdulillahnya berhasil diterima. Di situ bisa dibilang dimulailah lembaran baru. Jadi saking passionate-nya aku di jurusan tersebut, aku itu curi start untuk mempelajari satu mata kuliah yang memang belum diajarkan pada waktu itu. Itu menggambar 3D dengan software SketchUp. SketchUp ini aku pelajari secara otodidak. Jadi belajarnya itu lewat tutorial-tutorial yang ada di YouTube gitu itu. Sampai pada suatu saat aku ngerasa bisa lah ya, bisa. Di situ aku mutusin untuk ngelamar pekerjaan di tengah-tengah masa perkuliahan tadi. Padahal secara finansial juga nggak bisa dibilang kekurangan ya, tapi muncul perasaan kayak ingin implementasikan skill yang aku punya tadi dalam dunia kerja. Setelah coba ngelamar sana sini, alhamdulillah nggak lama setelah itu aku dapat kerjaan. Kerjaan itu di kantor kontraktor interior swasta yang kebetulan karena pegawai magang juga. Jadi waktu itu aku ingat gajinya itu nggak gede Pak, jadi sekitar 2 jutaan gitu ya. Ya 2 jutaan. Dan pada waktu itu aku dapat retensi dari orang tua, dimana waktu itu mereka berpendapat kamu harus nyelesain kuliahmu dulu baru cari kerja. Itu sempat bimbang juga, jadi muncul keraguan ya, bener nggak sih aku jalanin kuliah sambil kerja ini. Tapi waktu itu aku teringat almarhum teman ya pernah bilang, nggak ada pilihan yang salah yang kamu ambil, tapi yang paling penting gimana kamu jalanin. Akhirnya pada saat itu aku kuliah sambil kerja. Nggak cuma sampai situ, jadi pada suatu saat aku juga nekat pinjem uang ke mantan pacarku, sekarang udah jadi istri ya, alhamdulillah. Aku pinjam uang untuk modal nyewa tempat, nyewa workshop. Ukurannya itu 3x3, kalau nggak salah biaya sewanya itu sekitar 300.000 per bulan pada saat itu. Berbekal skill nukam yang aku pelajarin di YouTube juga nih, aku coba tawarin ke bos di kantor tempat aku magang tadi, Pak, kalau ada kerjaan nominal kecil boleh lah dikerjain di saya Pak. Selain nawarin ke bos tadi, aku juga keinget di rumah salah satu saudara nih ya, dia itu punya TV tapi TV-nya itu ditaruh di lantai, jadi dia nggak punya TV kabinet. Dari situ aku langsung desainin sama tawarin ke dia, mau nggak dibuatin kayak gini. Wah, alhamdulillah mau tuh. Setelah mau, aku minta sejumlah uang DP nih ya. Uang DP-nya itu tak beliin alat-alat, jadi kayak circular saw, bor, gerendal. Nah dari situlah aku netunin bidang woodworking itu sampai sekarang. Workshop pun juga gitu Pak, jadi dari yang pertama nyewa tempat 3x3 tadi, terus kekumpul proyek-proyek sedikit demi sedikit. Aku sewa stand di sebelahnya nih, jadi 6x3 nih, lumayan kan, lumayan gede. Setelah beberapa waktu dapat kerjaan-kerjaan lagi, sempat juga pindah ke garasi rumah. Jadi
garasi sama teras rumah itu sempat aku bikin workshop juga. Sampai pada akhirnya sekarang alhamdulillah aku punya workshop ukuran 9 kali 9 meter yang statusnya itu tak milik, jadi bukan sewa. Tapi dari semua cerita tadi tentunya ada konsekuensi yang aku dapat ya. Yang pertama nih, jadi hampir di drop out lagi dari kampus. Jadi jujur waktu itu aku lebih utamain kerjaan daripada kuliah. Akhirnya sering bolos, sering nggak masuk, IPK jeblok lagi. Tapi alhamdulillahnya akhirnya bisa dapat gelar sarjana itu dalam waktu 9 tahun. 2 tahun di teknik sipil, 7 tahun di desain interior. Yang kedua, aku nggak punya banyak teman. Mungkin karena pada saat itu lebih sering di kantor daripada di kampus. Jadi yang lain pada masuk kuliah, ngerjain tugas bareng. Sementara aku di workshop motong triplek. Tapi itu semua konsekuensi yang bisa aku ambil ya. Karena di sisi lain ya aku enjoy ngejalaninnya. Nah, jadi itu tadi cerita singkat tentang perjalanan karirku sampai sekarang. Semoga konten ini juga bisa memberikan manfaat ya buat yang mungkin ada beberapa dari kalian yang masih muda, masih punya energi yang melimpah, yang nonton konten ini. Aku ada sedikit saran sih. Jadi temuin passionmu, lakukan secara terus menerus dan konsisten, dan yang paling penting nekat. Dulu aku pernah kuliah di teknik sipil,